Abis sholat isya, kita main di kamar. Mainnya tuh berisik kayak apa sih, kayak bocil-bocil rame banget tuh. Terus lagi ngobrol sambil main remi, tiba-tiba dari arah kamar mandi ada suara bapak-bapak ngedehem bang. Terus gue nyeletuk aja, "Oh kan bang, disamperin, mulut lu sih asal," gitu. Kita ngobrol-ngobrol lagi, around 15-20 menit tuh dari atas suara gaduh. Suaranya berisik banget, kayak gedebak dari kamar cewek sama kamar cowok. Takut kan kita, akhirnya kita yang cowok naik semua. Berantakan banget bang, kayak kasur dari rangkanya ke depan pintu kamar mandi. Kursi kebalik, barang-barang pental-pental gitu. Gue ngeliat dong rumah sebelah yang tadi nyanyi ulang tahun kok kosong. Gue nanya nih sama staff villa, ya teh udah pada check out, kok asa sepi pisannya? Hah? Check out, hari ini tuh cuma AA doang sama temen-temen yang nginep di sini. Kamar villa lain tuh kosong, Nah, teorinya adalah kita tuh taunya kuntilanak ini nggak mungkin datang kalau kita nggak manggil dia dan nggak macam-macam kan. Betul. Nggak ada yang macam-macam, orang kita main di kali barengan. Setelah didesak, Tama cerita ternyata pas kita semua nih bertiga naik ke sawah, Tama di bawah kan, katanya mau ngobrol sama pacarnya. Berbuat yang tidak senonoh di situ. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber yang punya pengalaman mistis di sebuah villa langganan keluarganya guys, di daerah Jawa Barat. Yang dimana tempat yang awalnya terlihat tenang dan nyaman untuk liburan, tetapi perlahan-lahan itu muncul kejanggalan demi kejanggalan. Dan yang bikin merinding lagi, teror dari sosok itu muncul lagi saat ia kembali ke villa yang sama bertahun-tahun kemudian. Nah, jadi ceritanya seperti apa? Langsung aja kita tanya ke narasumbernya, namanya Mas Hilman. Mas Hilman, apa kabar Mas? Baik bang, alhamdulillah. Oke Mas Hilman, ini kejadian mistis pertama kali di villa tersebut itu pas kapan? Jadi kejadian pertama, kita mundur aja kali. Jadi pertama kali nginep itu sebetulnya tahun 2006. Jadi memang kita tuh keluarga memang sangat suka untuk refreshing, healing, jalan-jalan gitu kan. Karena waktu itu juga posisi orang tua masih kerja, jadi kayak Sabtu Minggu tuh jenuh, dia akhirnya pengen jalan-jalan. Nah, 2006 kita nginep itu awalnya nggak ada curiga apa-apa bang. Bahkan setelah nginep pertama itu, kita tuh sekeluarga netapin kayak, oh ini bakal jadi villa langganan kita nih. Nah, baru pas di tahun kedua kita nginep, itu sekitar tahun 2008, baru tuh ngerasain ada teror-teror yang menurut gua sih mengganggu ya. Oh, berarti di tahun keduanya ya. Tapi setelah itu ada lagi? Nah, setelah mengalami teror itu, gue kira udah selesai. Ternyata beberapa tahun kemudian, gue nginep lagi tuh, kita ngalamin teror yang kurang lebih sama gitu. Iya. Oke, buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Mas Hilman, teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys. Ya. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Hilman mengenai villa angker yang ada di Jawa Barat ini, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Oke, jadi gue tuh sekeluarga memang warga planet Bekasi ya bang ya. Jadi kita tuh memang seperti gue mention tadi, kita tuh keluarga yang sangat senang refreshing. Terutama bokap yang memang gampang jenuh di weekdays. Dan kita pertama kali nginep di villa itu 2006 itu bener-bener ngerasa nyaman banget. Sampai akhirnya nyokap tuh ngomong ke keluarga besarnya nyokap,
Ini tahun 2006 itu kita nginep loh di villa daerah Jawa Barat. Enak banget. Akhirnya long story short 2008 sekeluarga besar akhirnya mau nginep ke situ karena villanya juga lumayan besar kan, besar banget malah. Kita berangkat dari Bekasi itu jam 9 pagi. Konvoy 4 mobil. Tahun 2008 juga belum tol belum bagus lah. Kita berangkat jam 9, happy pokoknya. Nyampe sana tuh jam 12. Jadi sekitar 3 jam, lumayan jauh. Nggak jauh sih sebetulnya karena belum ada tol yang bagus aja. Terus jam 12 tuh nyampe, kita tuh masih ngerasa wah bener-bener nyaman karena itu perumahan villa yang memang banyak pohon-pohon rimbun, pohon-pohon gede gitu, pohon pinus gede. Iya. Jadi jam 12 nyampe tuh nggak kerasa panas gitu. Dan kita serentak nyampe jam 12, parkir mobil, langsung ke villa. Villanya tuh ada 6 rumah gitu. Gua tuh di villa nomor 2 lah, kedua dari pojok di sebelah kanan. Kita pilih kamar A, kamar B, kamar C. Nah, villanya itu 2 tingkat, tapi lucunya tuh tingkatnya ke bawah, Bang. Pintu utamanya ada di lantai 2. Oke. Terus? Layoutnya, kita masuk dari pintu utama, sebelah kanan itu kamar A. Diisi sama gua sama sepupu-sepupu gue yang seumuran yang masih bocil tuh. Kamar B itu tuh diisi sama bapak-bapak. Kita masuk pintu utama, kita lurus tuh ada tangga. Tangga yang melingkar gini. Terus kita turun tangga, sebelah kiri ada kamar C. Itu diisi sama ibu-ibu di bawah. Nah, di bawah tangga itu ada kamar mandi. Walaupun tiap kamar itu ada kamar mandinya, ada kamar mandi tambahan. Jadi kamar mandi 4, kamarnya 3. Turun tangga, kita belok kanan, itu ada dapur sebelah sini sama ruang TV. Dari ruang TV ini ada pintu kaca yang untuk ke balkon. Ke balkon yang memang buat tempat chill, tempat ngobrol, main-main, terus macam-macam. Depannya itu ada ruang hijau. Dan ada pohon-pohon pinus gede juga. Jadi sebetulnya tuh dibilang serem enggak ya, itu villa yang sangat menyenangkan sebetulnya. Setelah kita unpacking barang, bocil-bocil ngobrol nih, habis sholat zuhur kita ngobrol-ngobrol sampai jam 3. Terus bocilnya tuh bosen gitu, kita bocil-bocil tuh pada bosen. Turunlah ke balkon, ngobrol-ngobrol. Kita memang punya rencana nih, jam 4 itu kita mau turun ke kali. Jadi di seberangnya villa tuh ada kali dan persawahan. Jam 4 habis sholat asar, kita ke kali itu. Dan kalau mau ke kali itu, kita harus keluar villa dulu, naik. Dari pintu gerbang villa, turun lagi. Ada jembatan kayu. Nyebrang itu ada sawah. Nah, kalinya tuh di bawah sawah sama villa. Main tuh jam 4 ya layaknya bocil-bocil perkotaan ya. Yang kita biasanya ketemu macet, biasanya ketemu polusi. Tiba-tiba ketemu sama kali yang emang masih jernih. Jadi kita main air, terus ketawa-ketawa, nyari yuyu. Zaman-zaman dulu kan kita bocil-bocil tuh nyari-nyari yuyu kan. Terus ya udah nih, kita main sampai kita tuh lupa waktu. Lupa waktunya yang literally sampai azan maghrib tuh nggak kedengeran. Jadi kita lagi asik main, baru sadar kok udah gelap ya. Akhirnya kita sepakat nih, serempak naik, balik lagi ke villa. Nyampe villa itu jam 7-an. Jadi kayak sebelum azan isya banget. Pas nyampe villa ini kita abis dimarahin sama orang tua. Jadi kayak orang tuanya banyak, mereka tuh kayak gantian marahin kita. Kamu ini main tuh harus inget waktu, kamu itu jangan kelewatan waktunya. Pokoknya intinya sama, tapi ada kali 8 orang tuh gantian marahin kita. Bocil-bocil SD SMP masih jiwa ngelawannya kan tinggi tuh. Nah, 2008 itu usia gue tuh kayak masih SD mau ke SMP gitu. Terus saudara-saudara gue juga banyak yang sepantaran. Jadi kayak kita tuh masih ya bocil-bocil remaja tanggung lah gitu. Abang sepupu gue nyeletuk. Ya elah, nggak bakal ada apa-apa di sini, tenang aja, nggak akan digangguin kita. Jumawa dong, dia kayak nyeletuk yang sembrono gitu. Dimarahin sama tante gue, adenya nyokap. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Udah sana mandi semua. Karena kita bener-bener bau lumpur, pokoknya bau banget dah bocah habis main gitu kan. Setelah diomelin, terus kan kita disuruh mandi tuh sama tante gue. Yaudah naik tuh, bocil-bocil gedebuk-gedebuk ke tangga, naik. Kita mandi, bersih-bersih, sholat isya. Karena kebetulan habis mandi kan isya tuh. Habis sholat isya,
kita main di kamar. Mainnya tuh berisik, kayak apa sih, kayak bocil-bocil yang main ketemu ramean kan pasti rame banget tuh. Terus kita main kartu juga karena dulu kan belum ada Uno tuh. Jadi kayak bocil main remi. Kita main remi, lagi ngobrol sambil main remi, tiba-tiba dari arah kamar mandi. Jadi dari arah kamar mandi itu ada suara bapak-bapak ngedehem, Bang. Tapi bukan bapak-bapak ngedehem yang serem gitu loh. Ngedehemnya tuh yang kayak wise, bapak-bapak yang mungkin dia sesepuh yang sangat ditinggikan gitu, kayak gitu. Gua nggak wise ya, jadi gua nggak bisa meragain gimana. Jadi tuh suaranya bener-bener yang adem gitu, kayak ngedehem tapi adem. Terus kita lagi main, ketawa-ketawa, hening, nge-freeze. Set, kita lihat-lihatan, mikir satu sama lain, ini suara siapa. Terus gue nyeletuk aja, "Noh kan bang, disamperin, mulut lu sih asal," gitu. Setelah itu kita semua lari ke bawah. Ada bapak-bapak di kamar mandi, ada bapak-bapak di kamar mandi, ke balkon tuh. Karena orang tua lagi pada nyantai kan di situ. Udah gitu nyampe balkon, nggak ada yang percaya. Kayak kita semua di sini kok nggak ada orang tua, nggak ada bapak-bapak di atas gitu, kata mereka. Iya. Akhirnya setelah debat kusir nih, gue sama saudara-saudara gue berusaha meyakinkan itu bapak-bapak. Ada suara bapak-bapak yang ngedenger semuanya kok gitu. Habis itu setelah debat kusir yang sebetulnya nggak berguna banget, jadi dari balkon ruang hijau ada pohon pinus gede gitu. Satu yang memang tinggi banget. Tiba-tiba dari arah ruang hijau kita tuh ngelihat visual ada bapak-bapak tingginya di atas rata-rata orang Indonesia. Kayak 190-200 cm gitu. Dia pakai baju putih bersih, panjang, mirip-mirip gamis gitu, tapi gue nggak tahu itu gamis apa bukan. Jenggotan. Nah, bapak-bapak itu bang megang tongkat dan dia tuh nggak napak tanah, kayak floating gitu loh. Dari situ dia ngeliatin kita ngeliatin dia dong. Dia senyum, tapi senyumnya tuh senyum yang adem bang. Kayak kita tuh ngeliat sebenarnya nggak takut gitu, tapi kita tahu ada dia. Beberapa detik kita ngeliat dia, om gua ngomong, "Udah ya, kita masuk aja. Kita udah disuruh masuk nih." Masuklah. Bapak-bapak di ruang TV, ibu-ibu masih di ruang TV, bocil naik ke atas lagi. Kita main yang tapi lebih dijaga lah, nggak seberisik awal gitu. Nggak lama pas kita main, pintu utama diketok pelan, tok tok tok. Kita mikirnya adalah itu tuh staff villa karena sebelumnya tuh nggak lama kita ngorder air buat dispenser. Jadi air tuh bisa kita refill di dispenser. Kita mikirnya itu, gua sama 3 sepupu gua nih keluar Gi, berempat pas kita buka pintu, ternyata bukan mamang villa itu. Kita tuh ngelihat si bapak-bapak baju putih tadi itu loh. Jaraknya tuh kayak ya gimana sih, kita dapat tamu, kita buka pintu, jaraknya segitu, deket. Oke, terus. Itu bapak-bapak di situ berdiri, padahal cuma berdiri. Kita berempat nge-freeze ketakutan. Saking takutnya bocil SMP dikasih lihat visual sedekat itu. Kita berempat ngompol. Literally ngompol yang basah gitu kan, celana sampai basah. Kita tutup pelan-pelan sambil gemeter jalan. Jadi pintu utama yang tadi gue bilang, kalau mau kamar kita belok kanan. Sini ada tangga. Kita berempat lagi jalan. Gua sama 2 sepupu gua ngelihat dari ekor mata kiri ini, bapak-bapak putih itu ada di tangga. Bapak-bapak baju putih itu ada di tangga. Dan dia nggak diem. Dia lagi jalan naik. Udah dong. Kita buka pintu set, langsung panik masuk. Ditanya sama saudara yang di dalam, "Kenapa?" "Ada bapak-bapak itu." Terus di tangga juga kita ngelihat lagi, dia lagi naik gini. Langsung kayak, waduh gimana nih? Mana semua anak kecil lagi, orang tua pada di bawah. Kita bingung banget. Nah, kita tuh semua bocil berdelapan nih, panik. Akhirnya kita mutusin buat mencar. Yang perempuan turun ke kamar C yang isinya ibu-ibu, yang laki-laki pindah ke kamar B yang isinya bapak-bapak. Tapi yang aneh gini bang, jadi pas si bocil-bocil perempuan ini turun, si sosok bapak-bapak itu nggak dari tangga. Mungkin kayak kita tuh mikir awalnya ini jurik iseng ya, kayak ada di tangga
Tapi pas orang lain turun nggak kelihatan. Udah tuh kita masuk ke kamar orang tua, kita ngomong ke orang tua, kita habis digangguin gini. Bukannya dapat simpati, kita malah dapat omelan. Makanya kalau main di kali itu jangan kelewatan. Mulut kamu juga dijaga gini. Nunjuk ke sepupu gue yang sompral tadi. Sepupu gue mau kayak mukanya gini. Kita cengengesan gini. Padahal besok pagi kita punya rencana main lagi ke kali. Emang bocah-bocah sompral kan. Udah nih, diomelin. Kita main di ruangan bapak-bapak itu, kamar bapak-bapak itu. Tapi dengan yang jauh lebih tenang karena bapak-bapak itu tidak bisa diganggu mereka. Dan ketiduran, dan kita semua tidur nih jam 10 setengah 11 malam kita tidur. Gue nggak tahu ya, kayak sial banget gue di hari itu. Setelah tidur jam 10, gue tuh kebangun jam setengah 12 atau jam 12 gitu. Kebangun. Anehnya, gue kebangun di ruang TV bang, di bawah. Kayak ini tuh aneh banget, kayak gue udah nyenyak tidur di kamar pakai AC, kasur empuk, bangun-bangun di sofa. Iya, terus. Bingung dong, bocil sompral ini bingung, kayak nengok kanan kiri, kok di sofa, mana kan gelap banget ya, orang pasti lampunya dimatiin, TV dimatiin, semuanya dimatiin. Gue celingak-celingok itu nggak ada siapa-siapa ya, namanya udah pada tidur kan. Di situ cuma ada suara jangkrik sama tonggeret yang berisik banget itu kan. Iya. Gue celingak-celinguk terus ngelihat ke arah pintu balkon. Jadi pintu balkon itu pintu kaca. Gue ngelinguk situ, di depan pintu tuh ada sosok perempuan. Itu perempuannya tinggi banget. Kenapa gue bisa bilang perempuan? Karena rambutnya panjang. Dan dia tingginya tuh 2-3 meter bang. Kan kalau pintu biasa ya paling nggak jauh dari ukuran kita kan. Dan kenapa gue bisa bilang tinggi? Karena pas di pintu dia begini. Gini. Nunduk gitu loh. Dan nunduknya tuh sambil senyum. Gini. Wah. Gue sendirian di situ. Langsung nyoba buat lari. Keringet dingin, lari gue. Lari tuh udah naik ke atas. Sialnya lagi, gue bukan masuk ke kamar B. Gue masuknya ke kamar A. Kayak udah lampu semua mati. Masuk ke kamar yang lampunya mati dan gak ada orang. Awalnya gue ngerasa tenang, udah masuk kamar, udah aman lah. Set, gue nengok ke jendela kamar. Itu kunti terbang dari bawah, terus dia ke atas ke jendela. Visualnya tuh kayak ini jendela begini, dia melayang di sini. Di situ dia ketawa yang melengking banget, bikin pengang telinga. Senyumnya itu serem, mana dia tinggi, terus tangannya luka-luka, walaupun mukanya tuh nggak kelihatan jelas. Akhirnya gue makin keringet dingin, makin bercucuran gitu, lari lagi, pindah ke kamar B. Awalnya gue ngerasa udah safe dong, udah banyak orang, itu kunti pasti nggak akan berani buat ngikutin gue. Ternyata gue salah, itu kunti kayak terbang dari sini, dia terbang ke kamar B, nongol lagi di jendela. Dan dia dengan senyumnya yang ciri khas, sangat seram itu, gini senyum, melengking. Nggak tahu tuh gue mikir apa, gue langsung narik selimutnya saudara gue yang lagi tidur. Narik, gue langsung tutup muka begini, tidur begini aja begini sambil gemeter. Terus gue mencoba tidur, tapi pas lagi mencoba tidur itu nggak lama gue dengar suara ini bang, suara kayak bapak-bapak. Kamu jangan di sini, pergi kamu. Tempat kamu teh bukan di sini. Gue mikirin salah satu dari om gue. Kenapa gue nggak berpikir bokap gue, karena bokap gue juga penakut. Terus gue mikirin kayak suara om gue, bukan, gue ngabsenin satu-satu. Nggak, gue kenal nih suaranya. Abis si bapak-bapak ngomong gitu, si kuntilanak itu ketawa lagi, yang melengking ketawa. Ada kali 5 menit gue dengerin dia ketawa, tapi di ujungnya dia nangis. Karena abis melengking, kan suaranya tinggi begini, melengking, lama-lama lirih gitu kan. Gue tuh dalam keadaan panik nyoba buat bangunin semua orang. Bokap gue bangunin gak bangun, om gue gak bangun, sampai abang sepupu gue yang sompral yang terkenal pemberani itu gue bangunin gak ada yang bangun. Dan untungnya ya gue ngerasa kayak dapat berkah, energi gue habis. Jadi kayak
orang mana yang ngerasa bersyukur energinya habis. Ya karena memang di situ akhirnya gue bisa tidur. Jadi setelah mendapatkan 5 menit serasa 5 tahun itu, gue nyoba tidur dan berhasil. Bangun-bangun tuh subuh. Nah, setelah berhasil tidur, tuh gue bangun subuh-subuh bang. Bangun subuh-subuh dan yang lain udah pada bangun, ya udah kita mandi, sholat. Habis itu semuanya ngedeprok tuh di balkon. Kita cerita-cerita. Ada yang denger gak sih kayak suara bapak-bapak sama ini gak sih Kunti gitu. Ada beberapa yang jawab, iya ngedenger. Ternyata banyak yang ngedenger. Kayak 40% itu kita ngedenger. Terus kita tuh ngambil kesimpulan berarti digangguin nih. Dan penyebab utamanya si Sompral ini nih, abang sepupu gue yang Sompral ini. Kita digangguin dan terus kita mikir juga, ternyata si bapak-bapak baju putih ini dia tuh ngelindungin kita loh. Karena kan tadi kamu pergi, ini bukan rumah kamu gitu kan. Jadi kayak si bapak-bapak itu trying to protect us. Habis itu kita cerita-cerita. Om gua tuh ini lagi jogging, dia pulang. Setelah sarapan, om gua pulang, dia cerita. Dia nanya ke satpam dan staff villa, pernah lihat gak sih sosok perempuan di sekitaran villa? Terus ini apa sih, si staffnya ini banyak yang dia tuh ngejawab gini, iya kita tuh sering ngeliat kayak ada perempuan di seberang, it means di sawah. Dan kita tuh dari jauh ngeliat itu perempuan tinggi pak, gitu. Tinggi kayak 2 meteran lah. Kita bisa tahu itu perempuan ya karena kita dari jauh ngeliat dia rambutnya panjang. Iya. Dan dia tuh berdiri di sawah itu. Kita semua tuh ngambil kesimpulan, ternyata si Kunti ini dari sawah ke villa. Terus om gue cerita lagi, kalau bapak-bapak yang baju putih itu siapa? Kata staffnya, bapak-bapak yang baju putih itu emang sering kelihatan keliling villa. Jadi 6 villa begini, si bapak-bapak putih itu keliling. Terutama ke rumah yang emang lagi ada yang check-in. Kayak ngejagain sih sebetulnya. Kita tuh mikirnya kayak ngejagain kan, karena ada makhluk asing datang, si bapak-bapak itu ngusir. Dan ternyata bapak-bapak itu memang sering keliling villa, nggak cuma di rumah-rumahnya aja, ke kantor-kantor staffnya juga. Jadi kayak keliling gitu. Terus gue ngelihat muka abang sepupu gue, mukanya merah banget, kayak takut banget gitu. Iya. Dia mikir ini gara-gara gue kali ya, ini kita sekeluarga digangguin gitu. Ya udah nih, habis sarapan dapat cerita itu. Dan karena udah pagi ya, jadi kayak kita tuh mikir, ayo udah lewat kejadiannya. Ya insya Allah aman lah. Habis sarapan kita bersih-bersih, beres-beres. Jam 11 check out. Konvoy lagi tuh 4 mobil dari Jawa Barat ke Bekasi. Aman sampai rumah tuh. Setelah liburan itu keluarga pada percaya gak sama sosok yang ada di villa itu? Kalau keluarga gua sih akhirnya percaya ya bang ya. Karena si bapak-bapak baju putih itu kan banyak tuh yang ngeliat. Jadi kayak kita percaya kalau beliau itu ada. Dan kalau untuk si sosok Kunti, ya karena terjadi chaos tuh di villa, akhirnya semua keluarga percaya. Dan makin diperkuat lagi di beberapa tahun kemudian. Itu gua nginep lagi. Dan ketemu lagi sama si Kunti. Terus beberapa tahun kemudiannya, kalau nggak salah tuh tahun 2014 atau 2015 gitu, gue kesana lagi, tapi nggak sama keluarga, sama teman-teman gue. Kita berlima berangkat dari Bekasi, itu naik transportasi umum. Kayak bayangin aja kita dari Bekasi naik transportasi umum ke tempat yang jauh dari perkotaan. Kita berangkat itu jam 7:30, nyampe sana jam 1. Karena naik transportasi umum kan. Habis itu yaudah kita nyampe, check-in. Terus karena cuma berlima, akhirnya kamar yang kepake itu cuma kamar A sama kamar B. Kamar A dipakai sama gua dan teman-teman cowok. Nah ini berlima itu 3 cowok, 2 cewek. Yang 4 ini mereka berpasangan. Ini ada badut aja nih 1 orang gua. Terus yang cowok di sebelah kanan di kamar A, yang cewek di kamar B. Udah dong, kita setelah unpacking semuanya, kita ke bawah, ngobrol-ngobrol, sebat, cerita-cerita, kita nonton, terus
Habis nonton kita ke balkon ngobrol-ngobrol. Pokoknya tuh dari jam 1 atau setengah 2 sampai jam 4. Sengaja nih kita agendin sampai jam 4 karena kita pengen main ke kali. Iya. Ke kali yang sama kayak di cerita tahun 2008 kemarin. Setelah jam 4 ini kita sholat asar kan, habis itu siap-siap ganti baju, yang cowok pakai celana pendek, yang cewek ya baju sewajarnya aja. Yang penting karena gue udah ngomong nih dari awal, jangan macem-macem kan. Keinget chaos tahun 2008 kemarin. Dan nih kita turun ke kali, kita main di kali. Terus kenapa gue berani ngajak mereka ke kali? Karena posisi ya kita udah pada gede gitu kan, udah pada kuliah. Kita nggak mungkin gak inget waktu, kita nggak mungkin omongan sompral. Ya udah bisa dijaga lah attitude-nya. Kita main di kali sampai jam 5. Karena memang kita main nggak lama aja karena kita pengen nyari tutut bang. Jadi teman gue ini udah ngomong, nanti kita di sana cari tutut ya. Nanti gue bikin sambal nanas cocolan kayak kerang gitu loh. Itu jam 5 kita naik. Terus teman gue si Tama sama ceweknya ngomong, bentar ya, gue di bawah dulu, ada yang pengen diobrolin. Kita sisanya bertiga naik nyari tutut. Ya nyari tutut kayak biasa di sawah yang si tempat kuntilanak ini tinggal, hometownnya dia. Agak was-was sebetulnya gue nih, kayak waduh, ganggu ya? Enggak lah, insya Allah orang warga sana nyawah di sana nggak digangguin kunti kok kan. Ini kita nyari tutut. 15 menit kemudian si Tama naik. Ya udah kita nyari tutut. Sampai sebelum maghrib, wah panen nih. Kita dapat 300 gram bang tutut. Gitu. Buat makan pakai nasi sebenarnya enak banget kan. Akhirnya kita balik lagi ke villa, bersihin tutut, dimasak sama yang cewek-cewek. Gantian nih, jadi yang cowok naik duluan mandi, bersih-bersih, gue yang terakhir. Karena gue pengen sekalian maghriban dulu. Gue bersih-bersih, maghriban, tiduran bentar gini kan. Karena ya udah kayak capek gitu gue. Main HP. Tiba-tiba dari arah jendela, tuh gue denger suara orang batuk. Gitu, kayak orang batuk gitu. Gue mikirnya Tama, teman gue itu. Gue mikirnya dia tuh pengen masuk. Masuk aja Tam, pintunya gak gue kunci. Gue ngomong gitu, gak dijawab. Terus gue langsung kayak, hah, suaranya dari jendela. Emang Tama Naruto bisa terbang kan? Terus itu udah nih, gue langsung lipet sejadah sama sarung tuh, pokoknya seadanya, taruh kasur, turun. Tapi kayak masih disokulin gitu, kayak udah nggak ada apa-apa, tenang aja. Gue turun, ngambil mangkok, nyendok tutut. Terus temen gue ngomong, yang cewek nih yang masak tutut, lu udah ngambil tutut, jatah lu, kenapa ngambil lagi? Nah, bingung dong gue bingung ngeliatin muka dia gini. Ngambil tutut? Lah gue baru turun. Lah tadi lu udah ngambil tutut, tanya sama si cewek ini. Yang satu lagi nih. Dia ngomong, iya nih, debat dong gue. Enggak, gue baru turun, anjir, orang gue habis sholat. Terus gak lama itu si Tama masuk. Kagak, emang ini bocah baru turun. Dari tadi gue masih Danu yang satu lagi di depan tuh, dia nggak, ini bocah nggak turun gitu, masih di atas. Gue sama teman gue yang cewek ngeliat-liatan lagi. Siapa dong? Bingung, tapi gue ngerasa kayak, alhamdulillah jatah tutut gue gak diambil kan. Karena gue udah kebayang banget bang makan tutut habis sholat maghrib kan. Nah nih gue nyendok, kita ngobrol-ngobrol. Karena posisinya itu, yang lain nih yang berempat ini kuliah di Jakarta. Gue doang yang kuliah di daerah Bogor. Jadi kita tuh gak pernah ketemu, jarang ketemu tuh. Makanya sekalinya ketemu kita ngobrol panjang lebar, ngalor ngidul, sambil makan tutut, terus ada yang nyebat juga gini. Jadi kita tuh ngobrol kan, karena lama gak ketemu, ngobrol panjang lebar. Tiba-tiba dari rumah sebelah nih, villa sebelah, lampu tiba-tiba nyala, langsung ada suara, selamat ulang tahun. Terus karena gue ini sompral ya, jadi gue ikutin, selamat ulang tahun. Setelah gue ngomong tahun, lampu sebelah mati, sepi lagi. Gue langsung mikir, kagak pengen banget gue nyanyi lu. Gue gituin kan. Terus ya udah, kita ngobrol-ngobrol lagi. Round 15-20 menit tuh dari atas suara gaduh. Suaranya berisik banget, kayak gedebak dari kamar cewek sama kamar cowok. Kita mikirnya, waduh maling nih. Takut kan kita, akhirnya kita yang cowok naik semua. Walaupun kemungkinan maling itu tuh kecil banget, karena kan cuma ada satu pintu buat ke villa itu dan dijaga sama 2 satpam. Naik, kamar cowok nih rapi bang. Padahal kita tadi kan denger suara gedebak-gedebuknya tuh dari kamar A, kamar B kan. Tapi kamar A ini rapi.
Pas kita pindah ke kamar cewek, berantakan banget bang. Kayak kita tuh mikir ya, angin mana yang bisa mindahin kasur dari rangkanya ke depan pintu kamar mandi. Iya, iya. Kursi kebalik, barang-barang pental-pental gitu. Udah nih kita diskusi, ini gimana? Gue sempat ngusulin, ya udah kita berlima tidur bareng aja, yang cowok di bawah, yang cewek di atas. Mereka nggak mau. Akhirnya salah satu teman gue ngomong, kita tuker aja, cowok pindah ke kamar cewek, cewek pindah ke kamar cowok. Nggak setuju dong gue. Maksud gue ini kayak cuma mindahin korban doang. Yang tadinya korbannya itu cewek, jadi korbannya cowok. Oh iya, iya. Aneh, maksud gue kayak kalau kita biasa saling ngejaga kenapa harus misah kan? Betul. Tapi gue kalah suara. Gue kalah suara nih karena mungkin ya gue nggak tahu gimana, akhirnya gue kalah suara. Kita semua pindah tukeran kamar, tapi barang-barang masih sama. Kita cuma kayak ngerapin doang. Udah nih cowok-cowok udah pindah, kita ngobrol-ngobrol segala macam. Dia lanjutin tuh obrolannya, yang namanya cowok ya. Cowok kan kalau ngobrol mulai dari Pokemon, Naruto, politik semua diomongin kan. Sampai kita ngobrolin horor. Terus gue iseng, gue ceritain soal si kuntilanak ini, kejadiannya di villa mana. Kan villanya sama. Terjadi di villa yang sama, di rumah yang sama, di kamar yang sama. Terus kayak si teman gue si Taman ini kayak, sialan lu gini, kenapa harus diceritain sih gini. Akhirnya kayak ya udah nggak usah takut, kan gak ada yang macem-macem kan, tenang aja, kita nggak manggil dia kok. Tidur, kita tidur, gue sih nggak ngerasa diganggu ya, karena aman-aman aja, tidur nyenyak gitu kan. Paginya kita sarapan, ngobrol-ngobrol jam 6:30 gitu. Si Tama cerita, Bre, malam tuh pas tidur kaki gue ditarik. Iseng banget lo narik-narik kaki gue. Awalnya pengen coba cool kan gitu dia. Oh, gak ada yang narik kaki lu bre, orang kita pada tidur ngorok semua. Terus dia akhirnya kayak cerita, aduh malas sih gue sebetulnya cerita gitu kata dia. Yang narik gue tuh tangannya dingin bre, banyak luka. Tangannya dingin, banyak luka. Terus pas gue intip, dia tuh perempuan. Gue mikir, familiar banget nih. Si kuntilanak dari sawah nih, mikir gue. Iya, iya. Kayaknya tahu deh gue itu apa, gue ngomong gitu kan. Emang kita ada yang macem-macem, gue tanya gitu. Kok sampai si kuntilanak ini datang lagi? Kan teorinya adalah kita tuh taunya kuntilanak ini nggak mungkin datang kalau kita nggak manggil dia dan nggak macem-macem kan. Betul. Nggak ada yang macem-macem, orang kita main di kali barengan, naik ke sawah barengan. Akhirnya kita cerita semua nggak ada yang macem-macem. Setelah didesak, Tama cerita, ternyata pas kita semua nih bertiga naik dari kali ke sawah, Tama di bawah kan, katanya mau ngobrol sama pacarnya. Ternyata dia tidak berbuat yang tidak senonoh di situ. Si Tama tuh cerita juga, pas lagi tangannya ditarik ini, si kuntilanak ini ngomong, kamu tuh menodai tempat saya. Iya. Padahal kan kita nggak ada yang ngapa-ngapain, makanya tadi kan gue kekeh gini, kita berlima nggak ada yang ngapa-ngapain gitu. Kita berlima ya layaknya orang dari perkotaan ketemu alam yang asri, main aja gitu. Iya. Dan marah banget gue pas si Tama ini ternyata dan pacarnya ini tidak senonoh. Gue bilang lu jangan macem-macem, kenapa lu macem-macem, kena kan lu. Untung kita nggak chaos nih. Betul. Terus ini intrusive thought gue sih, kayak pikiran iseng gue sebetulnya. Yaudah lu sama cewek lu ke sawah lagi sana, minta maaf. Padahal ini tuh gue nggak tahu ini works apa enggak. Cuma kayak lu minta maaf lu. Padahal di jadwal tuh kita jam 7:30 akan pergi ke kolam renang. Jadi 2008 tuh waktu itu belum ada kolam renang. Gue kesana 2015 sudah ada, 2014 tuh udah ada kolam renang. Jadi kayak, udah lu ke sawah sana, ganti baju buat berenang. Ke sawah dulu minta maaf sama tuh Kunti. Nggak mau tahu gue. Jangan sampai kita digangguin. Dia beneran nurut aja. Kita udah pada berenang cepak cepuk. Kita ngeliat jadi kolam renang ini tuh ada pagar pembatas gitu, villa dan warga. Tama lagi jalan nunduk sama pacarnya. Dilakuin Terus deh. si Danu nanya, emang harus minta maaf ya? Nggak tahu. Ya biarin aja. Ya, salah dia sendiri kan, dia ditarik tangannya digangguin. Akhirnya ya udah kita berenang. Setengah jam kemudian Tama balik, ikut berenang juga akhirnya. Jam 9-an kita pengen balik ke villa.
Gue ngeliat dong rumah sebelah yang tadi nyanyi ulang tahun kok kosong. Gue nanya nih sama staf villa, ya teh udah pada check out, kok asa sepi pisannya? Hah? Check out, hari ini tuh cuma AA doang sama temen-temen yang nginep di sini. Kamar villa lain tuh kosong, Nah lo. Gue tuh nanya lagi, lah semalam kita denger ada yang ngerayain ulang tahun, heboh banget, seru pokoknya nyanyinya heboh. Diiyain sama temen-temen gue, iya gini. Kata si staf villa, oh AA teh dikasih heboh-heboh. Rumah nomor 1 itu emang sekitar jam 8 sampai jam 11 akan nyala biasanya. Suka ada digangguin nyala-nyala gitu. Ada yang ulang tahun lah, ada yang lagi bakar-bakar lah, ada yang tiba-tiba suara nonton TV lah. AA digangguinnya ulang tahun. Saha yang ulang tahun gitu digodain. Nggak tahu. Akhirnya kayak ya udah. Kita tuh kayak ya udah, kejadian ya namanya kita berbarengan ya. Kita pulang, kita balik ke kamar, ke villa. Beres-beres, niatnya mau check out. Sambil turun dulu ke balkon, kita ngemil, check out. Nggak lama dari ngemil, beres-beres, kita ke check out. Terus naik angkot nih. Sampai di perjalanan sebenarnya aman, kita pulang tuh aman. Nah, sampai kota Bogor, ceweknya Tama ini ngeluh bang. Dia tuh ngeluh meriang, pusing. Terus pas kita cek, kan kita naik angkot ya, kita ngecek gini kan, wah panas banget. Akhirnya yang tadinya tuh kita pengen naik angkot sampai stasiun Bogor, kita putar arah. Karena kan waktu itu gue kuliah di Bogor, jadi kita ke kosan gue dulu. Terus ketemu nih sama ibu kos gue, katanya pulang. Enggak bu, gini pokoknya ngobrol-ngobrol. Gue ngasih tahu ke ibu kos gue soal temen gue. Bu, ini temen saya sakit, numpang bentar ya, istirahat. Soalnya habis dari atas, dia istirahat nih. Kita semua istirahat sambil si Tama jagain pacarnya kan. Bener-bener panas banget bang. Soalnya pas kita pegang tuh kayak meriang gitu, kayak tiba-tiba panas. Padahal kan tadinya ya udah gini kan, kita happy gitu. Kita istirahat sampai jam 7 malaman, tujuan gitu, jam 7. Terus ya udah akhirnya kita naik angkot ke stasiun Bogor. Udah, karena semua udah ngerasa feel better. Si pacarnya Tama juga ngomong, udah nggak apa-apa, ayo kita pulang aja. Mungkin karena dia nggak betah kali, kamar gue kan kecil. Terus ya udah kita naik angkot ke stasiun. Kita nyampe Bekasi, pulang. Ya alhamdulillahnya sih selama perjalanan aman ya, nggak ada gangguan apa-apa lagi. Terus besoknya juga gue nanya ke Tama, Tam, cewek lu gimana? Alhamdulillah sehat bre. Dia udah masuk kuliah nih hari ini, karena kan Senin ya. Udah masuk kuliah dia. Oh yaudah, alhamdulillah aman kan. Terus yaudah, gue nasehatin aja, makanya lain kali teh kalau mau senonoh nggak usah dikali. Kan itu ada kamar kosong di bawah ya. Kita juga paham gitu. Maksud gue tuh kayak, ya kita udah pada paham resiko dan akibat lah. Kalau mau ya silahkan, asal bisa jaga batas gitu. Iya bre, sorry ya, untung kagak kenapa-napa kita semua. Ya udah akhirnya alhamdulillah tuh aman deh pokoknya sampai akhir gitu sih bang. Tapi waktu lo pindah tidurnya dari kamar ke ruang TV itu, apakah ada yang ngelihat lo entah dipindahin atau sleepwalking gitu? Sebetulnya pas pagi juga itu gue nanya ke saudara gue bang, kalian tuh ada yang ngelihat gue jalan gak sih tengah malam? Salah satu saudara gue ngomong, gue tuh lagi tidur sempet kayak kebangun ngelihat lu jalan. Gue pikir lu ke kamar mandi. Ya udah gue tidur lagi, nggak mikirin kan, karena ya udah ke kamar mandi pikiran dia. Gue nggak tahu ternyata lu pindah ke ruang tamu, ruang TV tuh ngapain? Dan ternyata memang gue sleepwalking sih bang. Dan faktanya gue sleepwalking dari 2008 sampai 2013. Jadi kayak banyak yang ngomong ke gue tuh tidur biasanya jam 11 atau jam setengah 12 gue akan jalan. Buset. Kan dan nyokap gue sering cerita, jadi gue tidur di atas. Terus nyokap gue kalau jam segitu tuh biasanya mau bangun sholat tahajud. Dia tuh ngelihat gue pindahnya tuh ke ruang TV, ke kamar adek gue. Makanya tiap tengah malam tuh hampir
hampir tiap tengah malam adek gue teriak, ngapain sih lu di sini? Tapi gue tidur gitu sampai akhirnya 2013. Tapi setelah 2013 gue nggak ngerasain sleepwalking lagi. Oh, iya. Baru di situ lagi ya. Oke. Selain Tama yang ngalamin, teman-teman lain juga ada yang ngalamin gak sih? Apalagi ketemu sosok perempuan tersebut gitu. Kalau gue sih pribadi enggak bang ya. Kalau gue pribadi di saat itu nggak ngerasain gangguan apapun. Iya. Dan setelah pas paginya kan kita diskusi nih, Danu juga nggak ngerasain, pacarnya Tama nggak ngerasain, pacarnya Danu nggak ngerasain. Jadi kayak gue mikirnya ini emang targetnya si Tama nih gitu. Kayak karena kita nggak ngerasain apa-apa. Bahkan yang katanya si bapak-bapak baju putih itu seperti Gandalf yang akan melindungi, nggak ada. Gue kayak mikir, oh mungkin bapak-bapak itu tahu kali si Tama nggak senonoh, ya udahlah. Oke. Tapi setelah Tama dan pacarnya itu minta maaf di sawah tuh ya, itu sempat ada kejadian lagi gak sama mereka? Kalau ekspektasi gue ada yang seru, cuma kan jangan berharap sama ekspektasi ya bang ya. Jadi pas Tama balik nih cerita, gue tanya, udah minta maafnya? Udah. Terus nggak ada kenapa-napa. Gue malah pas saya dan pacar saya minta maaf ya, bukannya dijawab kuntilanak, gue malah diliatin warga bang. Gitu kata si Tama tuh gitu, gue malah diliatin warga. Sampai ada bapak-bapak nyamperin kita, kunaon oh enggak pak, nggak apa-apa, kita pengen jalan-jalan aja. Jadi kayak setelah itu kita tuh nahan ketawa gitu pas dicerita, kita nahan ketawa sampai gue baru cerita ke Tama tuh pas di Bekasi tuh. Sebenarnya kita iseng gitu, sebenarnya gue iseng tahu Tam, dan dia bete sama gue tuh sampai setahun bang, gara-gara gue kerjain begitu. Kacau. Nah, Mas Hilman sempat kepikiran nggak pas pacarnya Tama itu sakit, apakah ada kaitannya dengan kejadian di sana? Jujur ada. Jadi pas dia ngeluh sakit, dalam hati gue tuh langsung ngomong, ah kan, di bawah sakit lu sampai bawah. Tapi mencoba positif dengan ya tindakan medis kan. Kita kompres, kita kasih paracetamol, terus bisa turun panasnya jam abis maghrib itu. Kita langsung mikir, gue pribadi langsung mikir, ini mah bukan gara-gara ini, emang sakit aja, mungkin kecapean kali gitu. Oke, terakhir nih Mas Hilman, ada kejadian lagi gak selain kejadian-kejadian yang udah lu ceritain tadi? Oke, tante gue tuh pernah, kita lagi ngobrol-ngobrol sampai jam 10 malam, terus kita baru matiin lampu semua. Tante gue tuh yang bagian terakhir kan, dia matiin lampu, tiba-tiba di pintu tuh ada bapak-bapak baju putih. Si bapak-bapak itu ngucapnya Assalamualaikum. Kayak udah gitu doang, terus akhirnya kayak tante gue malah jawab Waalaikumsalam, saya naik ya, saya mau ke kamar. Udah gitu doang, kayak gangguan-gangguan yang seperti layaknya kayak gangguan-gangguan biasa aja, paling kayak denger tiba-tiba ada suara doang. Tapi kita nggak pernah ngegubris karena nggak sekeos tahun 2008 itu. Iya. Oke, yaudah Mas Hilman, ini sebelum ditutup mungkin ada pesan dan kesan ke teman-teman yang lagi nonton. Buat teman-teman sih, pesannya adalah kalau lagi berlibur nih ke daerah-daerah yang kita tuh bukan warga situ, ataupun kita dianggap asing lah di situ, please banget jangan berbuat senonoh, apalagi di daerah-daerah yang seperti kali, hutan. Karena pengalamannya di temen gue si Tama, masih mending kan kakinya ditarik, dia tidak gancet. Jadi ya tolong jaga sikap dimanapun kita berada, dan jaga mulut, karena abang sepupu gue digangguin, dan karena abang sepupu juga kita sekeluarga tuh digangguin. Gitu aja sih. Oke, yaudah itu tadi pesan dari Mas Hilman ya, yang pada intinya jangan sampai kalian gancet ya. Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Hilman izin pamit, bye.